Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan belajar Suratul Nasr. Nah, perlu diperbaiki ya teman-teman, jika mungkin kita keliru dalam melafazkan suratnya. Nama surat ini adalah Surat An-Nasr, pakai huruf Shad, Nasr. Ya, berarti dibaca tebal, An-Nasr. Ya, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, di ayat pertama kita perhatikan teman-teman, di huruf zal. Ya, zal sini dibaca dua harakat. Mengapa? Karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Selanjutnya jaa. Ja di sini dibaca 4 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya ada hamzah. Nah, kalau kaidah tajwidnya disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harakat. Nasrullahi, huruf shad, ya, ketika dia sukun maka bacanya tebal. Karena huruf shad ini memiliki sifat isti'la, ditebalkan. Cara menebalkannya yakni dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. So, ya, so, nasru. Ra-nya dibaca tebal karena berharokat dhammah. Lafaz Allah di sini juga dibaca tebal. Mengapa? Karena sebelumnya berharokat dhammah. Nasrullahi. Nah, dan dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya kita perhatikan di huruf ha kasrah. Huruf ha di sini dibaca hi. Ya, hi. Nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Baca mengalir sedikit karena lam di sini memiliki sifat tawassud. Ya. Wal fath. Di huruf ta sukun. Selanjutnya huruf ha di sini disukunkan. Cara membacanya wal fath. Pastikan ha di sini tetap mengalir karena ha ini bersifat rokhawah. Jadi pastikan dia mengalir. Pastikan ha ini mengalir. Wal fath. Ya, ada bunyi wal fath. Ya, sebagian kaum muslimin ketika membaca surah ini, di ayat yang pertama ini ada yang keliru. Dia membaca wal fath, tidak mengeluarkan bunyi hanya, tidak mengeluarkan angin saat melafazkan huruf hanya. Jadi ya teman-teman, sobat Quran yang dimuliakan Allah SWT, pastikan ketika kita membaca ini mengalir. Ya, wal fath, wal fath. Sekali lagi, wal fath. Ya, kita lanjutkan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita. Ai di sini disebut dengan lin. Jadi aita pastikan mengarah ke ya sukun. Jangan sampai dimiringkan ke huruf atau terkesan imalah. Wa ra'aita, tidak, di wa ra'aita. Selanjutnya nun tasydid. Nun tasydid ini dibaca gunnah. Wa ra'aitan nasa. Setelah nun ini dibaca gunnah, dan juga nun ini dibaca panjang 2 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Wa ra'aitan nasa. Nasa, ya, karena nah ini juga mad tabi'i atau mad asli. Adkhuluna, dal sukun di sini dibaca qalqalah
sughra, qalqalahnya kecil, memantulnya kecil. Kha dibaca tebal, ya, khu. Lu dibaca panjang 2 harakat karena huruf waw didahului dhamma, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Fi dini, fi 2 harakat karena ya didahului kasrah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Begitu juga di huruf di, ya, dal di sini harakat kasrah, setelahnya huruf ya akan sama-sama panjang 2 harakat. Fi dini, ya. Lafaz Allah di sini dibaca tipis, ditipiskan karena didahului kasrah. Fi dinillahi, la dibaca panjang 2 harakat. Afwaja, huruf fa-nya perhatikan. Pastikan ketika kita melafazkan huruf fa sukun, ya, pastikan keluarkan anginnya. Afwaja. Wa di sini dibaca panjang 2 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Ja di sini. Nah, ja ketika tanwin ini berada di akhir, fathatain di akhir, maka dibaca panjang 2 harakat. Ya, kecuali ta marbutah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Yang pertama di huruf ha sukun. Ya, ha karena memiliki sifat rokhawa. Ketika kita mengucapkan ha sukun di sini, pastikan udaranya mengalir. Fasabbih. Nah, mengalirnya tidak bergetar ya teman-teman ya. Ya, fasabbih, ya, bih, fasabbih, ya, mim sukun, setelahnya bukan huruf mim dan huruf ba, maka huruf mim di sini dibaca jelas tanpa gunnah. Bihamdi, bihamdi. Kita lanjutkan. Rabbika, ketika ra fathah maka dibaca tebal. Rabbika wastaghfir, ya. Was huruf sin juga mengalir. Huruf ghain sukun ketika didahului fathah maka dibaca tebal, dan juga ghain ini memiliki sifat rakhawah yang mengalir ketika diucapkan. Bukan wastaq. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ya, bukan wastaq. Pastikan ghain ini mengalir. Wastaghfir. Dan juga ra di sini dibaca tipis karena didahului kasrah. Dan pastikan juga setelahnya huruf ha ini sukun dan keluarkan sifat rakhawahnya mengalir. Wastaghfir, wastaghfir. Ya, kita ulangi lagi. Wastaghfir. Kita lanjutkan teman-teman. Innahu kana tawwaba. Nun tasydid dibaca gunnah. Hu di sini dibaca 2 harakat karena sebelum dan setelahnya bukan bertanda sukun, dan juga setelahnya bukan hamzah atau disebut juga mad silah sughra. Ya, innahu kana tawwaba. Kana, ka 2 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Kanata, ya, kana tawwaba, tahan, tawwaba, ya, jangan sampai digunnahkan. Mungkin baca seperti ini, tawwaba, tidak, tawwaba. Wanya dibaca panjang 2 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Ba di sini juga dibaca panjang 2 harakat, ya, karena tanwin, dan kita
Waqaf ucapannya 2 harokat. Baiklah teman-teman, kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.